Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kita akan melanjutkan pertemuan untuk mata kuliah Fisika Dasar di Institut Teknologi Kalimantan. Dan ini adalah materi tentang muatan medan, muatan listrik dan medan listrik. Nah, kalau tidak salah, kalian pengerjaan soal itu kan ada soal latihan dan ada soal kuis, benar nggak? Ada soal latihan dan ada soal kuis, dua materi, muatan dan medan. Satu orang mewakili, siapa ya? Si Yusal Falco, ada nggak? Yusal Falco. Yusal Falco, nggak ada. Kalau begitu, halo, Yusal Falco ada kan? Kalau nggak ada, Habib John Peter, ada nggak? Iya, saya, Pak. Nah, kamu sudah mengerjakan soal latihan dan kuisnya kah? Yang materi medan listrik, Pak? Iya, sudah, Pak. Jadi kuisnya juga ada di sana. Terus dapat nilai berapa? Dua-duanya dapat apa, Pak? Dapat apa? 100, Pak, karena apa? Saya juga ada sedikit minta bantuan sama teman karena ada yang kurang paham, Pak. Tapi Maksudnya bisa ada. ngerjain, tapi ada beberapa materi yang kurang saya pahami. Kemudian saya tanya sama teman, baru rupanya benar jawabannya, Pak. Oke. Kalau gitu terima kasih. Sekarang kita tanya Jasmine Putri, ada nggak? Jasmine Putri. Ya, Pak. Ya, kemarin pas mengerjakan kuis itu ada nilainya nggak? Untuk minggu pertama, Pak, nilainya tuh kayak per poin. Misalnya 4 poin dari 5 soal gitu-gitu, Pak. Awalnya saya salah-salah, tapi saya ulang berapa kali baru saya benar. Nah, itu soal latihan kan? Kalau soal kuisnya ada nggak ngerjain? Untuk kuis belum, Pak. Kan minggu kedua ini, Bang. Gimana? Untuk kuisnya belum. Untuk kuisnya belum. Oke, kalau Dimas Rizky, ada nggak? Dimas Rizky. Ya, Pak. Ya, untuk kuis ngerjain kan sempat yang minggu pertama? Kuis belum ada, Pak. Kalau yang di LMS itu Pak, kayaknya. Latihan. Latihan ya, Pak. Soal latihan, Pak. Kerjakan, Pak. Tapi soal kuisnya tidak ada. Nggak ada, belum ada, Pak. Oke. Aku cuma ingin memastikan karena biasanya kan kalau yang Fisdas yang lalu itu ada soal kuis atau pengerjaan. Nah, ini kulihat memang tidak ada. Sementara kalian hanya ada soal latihan. Nah, oke. Kalau gitu kita lanjutkan. Mungkin aku share screen di bagian ini ya. Nah, ini bisa kelihatan kah semuanya? Kemudian kalau aku kasih
full kayak gini. Bisa kelihatan kan? Oh, bisa ya pilihannya. Nah, kita coba uji pemahaman dulu, dan ini tidak ada nilainya, jadi relax saja. Uji pemahaman, kita punya 3 muatan di sini. Katakanlah muatan A, B, dan C. Muatan A ini positif, muatan B negatif, muatan C positif. Nah, dari 4 pilihan gambar ini, mana jawaban yang menunjukkan gaya? Jadi gaya digambarkan dengan mana yang paling benar? A kah? B kah? C kah? D? Nggak ada karena itu kosong kan. Kalau ada yang milih berarti salah klik. Jadi apakah A, B, atau C, atau D yang menggambarkan gaya kolom dengan benar? A, B, C, atau D? Silahkan sambil dipikirkan bisa dipilih. Apakah A yang menunjukkan gaya kolom, atau B, atau C, atau D? Tidak ada ya, jadi nggak usah dipilih E. Aku tunggu sampai komplit nih 60-an orang. Masih 54 orang. Kita tunggu sampai 60-an. Jawab masing-masing ya, sesuai pemahaman aja. Tujuh, tinggal dikit lagi, 60 orang. Masih ada yang belum klik berarti.
Oke, sudah komplit ya. Jadi aku akhiri dan mungkin aku rekam dulu ini, rekam ya sudah. Manakah jawaban yang menurutmu benar? Jadi aku share results ya. Nah, sudah bisa lihat kan hasilnya. Ada 5 pilihan, tapi yang E itu kan tidak ada, A, B, C, dan D. Dan paling banyak memang memilih yang D. Dan memang itu jawaban yang benar. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, di jawaban yang D ini, kita menggambarkan semua gaya yang bekerja pada masing-masing muatan. Dan itu adalah penggambaran yang tepat. Jadi kalian lihat di sini ada 2 gaya. Ini tentu karena yang negatif ditarik oleh yang positif ke sini. Dan tentu juga karena yang positif ditarik oleh yang negatif ke sini. Nah, tetapi sebenarnya yang positif ini juga mengalami gaya tolak akibat muatan positif yang ini. Makanya dia punya gaya ke kiri juga. Nah, kemudian yang negatif juga seperti itu. Dia memiliki gaya tarik ke kiri dan kemudian gaya tarik ke kanan akibat si muatan positif. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, semua muatannya ini punya 2 gaya. Karena apa? Karena ada 2 gaya, ada 2 muatan yang lain. Nah, kalau kalian menjawab seperti yang C, ini berarti kalian hanya memperhatikan muatan yang di dekatnya saja. Jadi kalau positif karena ada misalnya positif yang ini ya, berarti dia ditolak. Tapi ini negatif loh padahal. Jadi ini jelas keliru. Kemudian yang B juga, yang B ini sederhana karena cuma memperhatikan yang positifnya saja. Nah, kalau yang A juga keliru, kenapa? Karena kalian mungkin menganggap yang ini itu netral atau karena netral misalnya karena ada positif ini atau negatif yang paling dekat kemudian ini ditarik ke kiri. Nah, jadi itu yang keliru. Oke, ini soal sederhana tapi kalian bisa mulai memahami bahwa kalau ada muatan dan muatannya lebih dari satu maka semuanya harus digambarkan mengalami interaksi. Nah, kalau yang dalam kasus ini tadi kita pilih jawaban yang benar adalah ini. Kenapa? Karena setiap muatan kita gambarkan gaya yang bekerja. Jadi kalau ada 3 seperti ini, muatan yang satu berinteraksi dengan 2 muatan yang lain. Artinya pasti ada 2 gaya. Ini tarik menarik, kemudian ini tolak menolak. Nah, kita nggak masuk ke hitungan berapa besarnya gaya, tidak. Kita cuma ingin melihat penggambaran yang benar itu seperti apa. Oke, aku akan relaunch untuk pollingnya dan enggak ini ya. Tidak hilang, aku foto dulu, barangkali nanti hilang. Mungkin ditulis di sini aja biar enak. Ini 13%, yang ini 12%, yang ini 28%, yang ini 52%. Nah, sekarang kita lanjut uji pemahaman yang kedua. Jadi yang kedua ini aku akan relaunch pollingnya. Nah, manakah jawaban yang benar? Jadi aku terangkan dulu soalnya di sini kita punya 2 atau 3 muatan ya. Jadi untuk yang nomor 2 ini aku lingkari biar nggak bingung. Yang ini yang nomor 2. Soal nomor 2 ini. Oops.
nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita punya 4 pilihan jawaban A, B, dan C, A, B, C, dan D. Kemudian di sini kita punya 3 muatan, positif, negatif, positif. Sama di sini positif, negatif, positif, positif, negatif, positif, positif, negatif, positif. Nah, dari 3 muatan ini yang ditanyakan hanya muatan yang nomor 2. Jadi muatan yang nomor 2 itu yang ini nih. Nah, ini muatan nomor 2. Kuling kali ya, muatan yang nomor 2. Yaitu muatan negatif. Nah, di muatan negatif ini kalian pilih jawaban yang menunjukkan gambar gaya total. Jadi resultan gaya yang bekerja pada muatan 2 itu yang mana yang benar? Apakah yang A atau yang B? Kalau yang A kan miring ke bawah, yang B miring ke atas, yang C tidak ada, artinya resultan gayanya 0, atau yang D resultan gayanya ada 2, yaitu yang ke arah positif dan ke arah positif ke kanan. Jadi ada 4 pilihan jawaban di sini. Silahkan kalian pilih jawaban yang menunjukkan gambar gaya resultan atau resultan gaya. Yang benar yang mana resultan gayanya? Apakah yang A atau yang B atau yang C resultan gayanya 0 atau yang D resultan gayanya ada 2. Jadi mengarah ke muatan yang positif. Oke, silahkan dipilih. Kita tunggu lagi sampai komplit 60-an orang. Yang E tidak ada ya, jadi jangan milih yang E karena jelas tidak ada pilihannya. Orang masih kurang, kita tunggu lagi. Masih 52 orang. Kita tunggu 7 orang lagi. Manakah jawaban yang menggambarkan resultan gaya pada muatan nomor 2? Ada 4 pilihan, A atau B atau C atau D. Pilihan masih 56 orang. Oke, kita tunggu sampai 60 orang menjawab.
Oke, sekarang sudah 60 orang. Jadi aku end pilihannya. Nah, yang menjawab A itu 2% atau satu orang ya. 2%. Kemudian yang menjawab B ada 40%. Kemudian yang menjawab C ada 13%. Kemudian yang menjawab D ada 52%. Artinya yang paling banyak menjawab itu adalah nomor D. Nah, ini jawaban yang keliru. Jadi bukan D ya yang benar, tetapi yang benar adalah yang B. Nah, kenapa? Karena yang ditanya sekali lagi adalah resultan gaya. Kalau resultan gaya, artinya kalian harus menjumlahkan vektor gayanya. Nah, kalau di sini penjumlahan vektor gaya itu bisa kalian lihat dari gaya yang bekerja. Nah, coba dilihat di sini untuk yang pilihan B, gaya yang bekerja tentu adalah ke arah positif dan ke arah positif yang di atas. Nah, resultan gayanya tentu secara grafis kita tahu bahwa dia haruslah miring seperti ini. Makanya jawaban yang benar adalah yang B. Nah, kalau yang D, ini masih gaya biasa saja. Ini gaya. Tapi bukan resultan gaya. Nah, sementara yang ditanyakan adalah resultan gayanya. Oke, jadi ini kalau kalian sudah paham, sederhana aja, yang dimaksud adalah penjumlahan gaya. Dan menjumlahkan gaya secara grafis kita bisa lihat seperti ini. Kalau secara matematis kita akan hitung per jumlah gaya yang diberikan tiap muatan. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal yang medan listrik. Jadi kalau medan listrik, ini soal yang nomor 3. Mungkin aku akan relaunch dulu pollingnya. Di medan listrik ini pertanyaannya adalah, ini kan kita punya satu muatan positif, yang sebelah sini maksudnya. Kemudian medan listriknya kan digambarkan keluar dari muatan positif nih. Ini garis medan listriknya. Nah, di dekat muatan positif, ini ada muatan negatif yang lain. Yang ini maksudnya. Muatan negatif yang lain. Nah, tugas kalian adalah pilihlah dari 4 pilihan ini, mana gaya yang bekerja pada muatan negatif tersebut. Jadi tentu yang dimaksud adalah arah gayanya itu seperti apa. Jadi yang A pilihannya arah gayanya seperti ini. Dan ini medan listrik ya, gambar yang sebelah kiri. Tapi yang ditanya adalah arah gaya kolom yang bekerja. Yang B seperti ini, yang C seperti ini, yang D seperti ini. Nah, pilihlah dari 4 pilihan ini, arah gaya yang bekerja pada muatan negatif itu seperti apa kalau dia berada di medan listrik yang seperti ini. Oke, silahkan sesuai pemahaman kalian saja yang mana yang menurut kalian benar. Nanti kita cek satu persatu lagi.
Oke, kita tunggu sampai 60 orang, baru 40 yang memilih. Oke, masih kurang 1 orang untuk 60. Manakah jawaban yang menurutmu benar untuk gaya pada muatan negatif? Kita tunggu, ada kurang 1 orang lagi. Ada yang belum memilih. Oke, tidak ada lagi. Ada yang baru masuk. Manakah jawaban yang menunjukkan gaya kolom yang bekerja pada muatan negatif? Oke, aku akhiri ya. Sudah 60, berarti sekarang persentasenya adalah yang menjawab A 23%, yang menjawab B 12%, yang menjawab C 57%, yang menjawab D 8%. Oke, dan jawaban yang benar tentu adalah yang C. Jadi memang gaya kolom yang bekerja itu adalah yang ke arah muatan positif. Bagaimana ceritanya? Jadi kalau ini ini medan listrik, maka
F itu kalau kalian ingat adalah Q dikalikan medan listrik. Nah, masalahnya Q kita adalah negatif. Jadinya F di sini itu adalah negatif dari E. Nah, maksudnya gitu. Nah, gaya yang bekerja tentu yang benar adalah C. Nah, kalau kalian memilih yang A yang ini gaya yang bekerjanya sama arahnya dengan medan listrik. Tapi itu hanya berlaku jika muatannya positif. Nah, padahal di sini muatannya kan bukan positif, muatannya negatif. Jadi tidak benar yang seperti ini, dan cara menggambarkan vektor gayanya juga keliru. Jadi vektor gaya tidak digambar seperti ini. Nah, vektor gaya itu digambarkan seperti ini nih. Tapi ini hanya berlaku kalau muatannya positif. Nah, sementara kita muatannya negatif. Jadi yang benar adalah yang C. Nah, kalau yang D ini cara menggambar gayanya keliru. Jadi bukan ujung panahnya diletakkan ke muatan, tetapi bagian ekor dari panahnya yang diletakkan ke muatan seperti ini. Ini cara menggambarkan yang benar. Oke. Nah, kita akan masuk ke soal latihan. Jadi di bawah ini aku sudah menyiapkan ada satu latihan, ada dua. Mungkin kita yang pertama dulu ya. Kalian silahkan catat dulu mungkin masing-masing di kertas coretan kalian konfigurasi muatan yang seperti ini. Ini positif ada 2, negatif ada 1, kemudian diletakkan pada sudut kotak persegi seperti ini. 1 cm lebarnya, panjangnya 2 cm. Nah, yang ditanyakan adalah gaya pada muatan yang nilainya plus 1 nanocoulomb. Nah, cara bekerja kita bagaimana? Aku akan bagi menjadi 6 kelompok. Karena ini kan ada 60 orang nih. Nanti aku bagi secara acak menjadi 6 kelompok. Dan 6 kelompok ini ada di ruangan masing-masing. Jadi, di ruangan masing-masing kalian akan mengerjakannya di blackboard. Kita coba ya di blackboard bisa nggak? Mungkin kita coba dulu deh dibagi per kelompok nanti. Nah, tapi sebelum dibagi per kelompok, kalian catat dulu di sini. Catat dulu di kertas masing-masing supaya nanti gampang untuk mengerjakan barengnya. Jadi ada minus 1 nanocoulomb, ada plus 1 nanocoulomb, ada plus 2 nanocoulomb. Oke, sudahkah dicatat? Soal ini saja yang ditanyakan adalah gaya pada muatan yang plus 1 nanocoulomb. Ini plus ya, kalau mungkin kurang terlihat, ini adalah plus 1 nanocoulomb. Gaya yang bekerja pada muatan yang plus 1 nanocoulomb. Oke, pastikan sudah dicatat ini. Kalau sudah, aku akan akhiri sekarang, stop share. Dan aku bagi ke masing-masing kelompok. Jadi kita akan ada 6 kelompok. 6 ini aku bagi. Dan di masing-masing kelompok kerjakan bareng soal itu. Nah, mengerjakannya di mana? Di whiteboard-nya Zoom. Tapi kita akan coba ya whiteboard Zoom-nya bisa atau enggak sih. Aku belum tahu. 6 kelompok aku akan create sekarang. Ini acak ya, jadi nggak ada ketentuan. Nah, sekarang sudah ada 6 kelompok dan atau 6 room, breakout room. Silakan masing-masing masuk ke roomnya. Jadi room 1, room 2 biasa, tapi acak. Aku akan join ke salah satu room ya untuk tes saja. Betul. Halo. Halo. Tes. Halo, Pak. Satu. Halo, Pak. Bisa pakai whiteboard-nya. Masuk, Pak.
Coba salah seorang dari kalian share screen terus klik whiteboard. Misalnya siapa nih yang lagi pakai laptop kah, atau ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Coba salah seorang dari kalian share screen tapi pilih yang whiteboard. Bisa nggak? Coba saya izin share screen, Ya. Pak ya. Ya, coba yang whiteboard. Share screen dan whiteboard. Nah ini, jadi kalian coret-coret di sini ya untuk mengerjakan soal tadi. Oke, silahkan diskusikan di sini dan aku akan pindah ke room yang lain. Sekarang aku join ke room yang 2. Nanti karena mengerjakan di sini ya jawabannya di sini pastinya kelihatan. Halo, ini room 2 kan? Iya, Pak. Benar. Nah, coba share screen kalian, salah seorang dari kalian aja, tapi pilih yang whiteboard. Bisa nggak? Coba salah seorang dari kalian share screen tapi pilih yang whiteboard. Nah, nanti coret-coretannya dikerjakan di whiteboard itu. Siapa mungkin yang lagi pegang laptop dan bisa coret-coret? Satu orang aja. Ayo dicoba dulu yang share screen whiteboard. Nah ini sudah bisa ya, movie datul ula. Oke. Nanti kalian jawab di sini. Jadi aku bisa lihat semua yang masuk bisa lihat. Oke, aku pindah ke room sebelah ya. Silahkan dicoret-coret di sini jawabannya, diskusikan bareng gitu. Pindah ke room 3. Halo, ini room 3. Iya, Pak. Nah, bisa salah seorang dari kalian share screen tapi pilih yang whiteboard. Nanti kerjakan di situ. Jadi satu orang aja share screen tapi yang whiteboard. Semua orang bisa coret-coret kan di whiteboard, tapi yang share screen whiteboardnya cukup satu orang aja. Nah, Adrian ini ya, Adrian Prananda. Oke, sudah bisa ya. Nanti coret-coret jawabannya di sini. Jadi satu jawaban untuk satu kelompok. Aku pindah ke room yang lain lagi sekarang, room 4. Halo, room 4 ya. Iya, Pak. Nah, coba kalian satu orang aja share screen, kemudian pilih yang whiteboard. Jadi coret-coret menjawabnya di situ. Nanti kan bisa lihat semua tuh, semua juga bisa ikut coret-coret di situ. Jadi pilih share screen, kemudian yang whiteboard. Tapi satu orang aja cukup. Siapa yang lagi pegang laptop misalnya. Oke, Yasinta Putri. Ini coba share screen yang whiteboard. Oke, udah bisa ya. Nah, jawabannya di sini. Jadi satu kelompok ini ya satu jawaban aja. Nanti bisa dicoret-coret bareng. Oke, ini room berapa tadi? Room 4 ya? Iya, Pak. Aku pindah ke room sebelah ya. Aku tinggal dulu. Silakan didiskusikan. Halo, ini room 5. Nah, coba kalian satu orang aja dari kalian share screen, tapi pilih yang whiteboard.
Jadi nanti coret-coret mengerjakannya bisa di situ bareng. Kalau sekarang kan kalian nggak bisa bareng, tapi kalau di whiteboard coret-coretnya di situ. Cukup satu orang tapi yang share screen. Coba sekarang. Siapa yang bisa share screen? Yang lagi pegang laptop mungkin. Oke, Muhammad Ihza. Nah, nanti jawabannya di sini ya, biar bisa dilihat bareng, dicoret-coret bareng juga. Oke, aku pindah ke room yang lain. Silahkan didiskusikan soal yang tadi. Sekarang masuk room. Oke, pakai share screen ya, whiteboard. Sip, silahkan didiskusikan. Jawabannya di sini, nanti kita bisa lihat bareng. Oke, aku pindah dulu ke room yang lain. Halo, halo. Halo, suaraku kedengeran kan? Kedengaran Bapak. Kedengaran, Pak. Nah, ini kalian diskusikan bareng, jangan ngerjakan masing-masing. Jadi kalau diskusikan bareng di sini pasti rame. Jadi bukan menuliskan jawaban yang benar di whiteboard ya, tapi kalian coret-coretnya di whiteboard. Bukan mengerjakan masing-masing kemudian dituliskan di sini enggak, tapi diskusikan bareng, coret-coretnya di whiteboard. Mungkin satu orang mengambil apa namanya yang memandu, ini cara mengerjakannya seperti apa. Oke, gitu ya cara kerjanya. Aku mungkin harus keluar dulu. Tentuin dulu key-nya gini. Yang mana Q1, Q2, Q3-nya. Yang +1 Q1 aja. Sekreatifnya kita aja. Tulis Yang ini kah? Ya, Q1 itu bawahnya Q2 kan. Ya gitu.
Ini bener Kak, yang ini 1 senti, yang ini 2 senti. Oh ya betul sudah itu ya. Iya Ci, benar satu. Oh, itu. Bentar, bentar, Dre. Ini 2 kali cuy, bisa ada lagi 10. Coba ulang, coba ulang. Di sini 4. Mm-mm. 4, di sini 10. Ini 10,9. 10,9 ya. Kalau nano, iya, 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 9. Berarti 2 kali 10 pangkat min 9 kolom. Itu habis. Nah, itu habis. Sini coret lagi. Bisa minimal. Sini 2 dicoret, sisa 2. 10 kali 9, 90, 45, 45, 10 pangkat 5. Nah, ini 45. Oh, paham deh. Berarti tidak. Ini 9, 2. Bukannya. Biar 21 bentar. Ya, terus K-nya 8,99 kali 10 pangkat 9.
Coba buat mau yang share, aku yang coret nanti. Nah, ini aku lihat. Nol, nol, 6, 2, 3. Apa? Kolom aja. Kalau ini di Kolom itu genre bukan key. Kalau diubah ke nano kolom akan banyak. Ini kalau disederhanakan angkanya kayak dikali 10 pangkat berapa jadi berapa? Pangkat min 4 kan? Ya. Itu jadi, oh ya betul sudah. Kalau mau ke nano kolom berarti Dikali 10 pangkat min 9. Jadi min 10 pangkat min 13. 10 pangkat min 13. Turun ya? Iya. 9 kurang 4. Oh 5. Ya itu sudah betul. Betul. Sama aja kayak di awal tadi berarti. Sama aja. yang lain bikin Ini ya. Yang lain gimana? Atau ada yang salah perhitungannya? Bisa. Jadi negatif 9
dikali ini yang 10 pangkat 9-nya sama 10 pangkat min 18-nya dijumlahkan, berarti hasilnya negatif 9. 10 pangkat negatif 9. Punya aku sama aja sih, soalnya jawabannya cuma kayaknya ndak aku tulis. Cuma yang F13 di aku jadi F12. Ya ini kan 1 nanokolom, berarti 1 kali 10 pangkat min 9. Ini yang F12 kan sama dengan K kali 10 pangkat 6. 10 pangkat min 6. Kalau min 6 ini dia mikro. Kalau nano itu min 9. Di internet sih. Halo, halo. Suaraku Ya. bisa kedengaran ya? Terdengar, Pak. Bagaimana nih, sudah mengerjakan? Aku coba lihat ya. Oke, aku bisa coret-coret enggak ya? Coret-coret di screen-nya aja ya. Ini kalian sudah gambar ya, ini gambarnya ya. Ini gambarnya, kemudian ada plus 1 nanokolom, plus 2 nanokolom, plus min 1, ya. Nah, cara mengerjakannya atau langkah-langkahnya, pertama ini kan soal, muatannya tidak ada namanya. Jadi, cuma diberitahu jumlah muatannya aja kan. Artinya tugas kalian yang pertama itu adalah memberi nama pada muatannya.
boleh kalian namakan muatan A, B, C, boleh kalian namakan muatan 1, 2, 3, silahkan. Nah, misalnya kalian mau menamakan ini muatan 1, 2, 3 gitu. Ya, anggap aja, terserah mau mana yang 1, mau mana yang 2, sembarang. Misalkan ini yang 1, kemudian ini yang 2 gitu, terus ini yang 3. Jadi yang ditanyakan itu berarti adalah, kalau aku tulis di samping sini ya, F pada muatan yang 2 atau muatan yang kedua. Ini yang ditanyakan berarti. Nah, tentu yang ditanya adalah vektor, bukan besarnya aja. Makanya ini dituliskan ada panahnya di atas. Jadi F2 itu besarnya kemana dan arahnya kemana. Nah, ada 2 cara untuk mengerjakannya, seperti yang kita pelajari minggu lalu. Pertama adalah kalian bisa gunakan vektor satuan. Yang kedua adalah cara yang kalian pakai sekarang ini. Jadi cara yang sekarang ini adalah cara yang kedua. Nah, kalian bisa hitung gaya di masing-masingnya. Jadi ini kan kalian sudah benar nih mau menghitung gaya. Ini ada panah ke kiri. Ini aku coret aja langsung sini. Nih, karena akibat ada muatan plus 2, ada panah ke bawah. Yang ini kan. Nah, cuman panah ini harus kalian beri nama sekali lagi. Jadi ini adalah, kalau menurut namanya, di sini kalian boleh bilang ini adalah F2 pada yang akibat muatan 1. Ini cara penamaan yang ada di video di LMS ya. Jadi kalau aku minggu lalu aku kasih nama kebalikannya, jadi F12 kalau ini. Tapi sama aja sih. Ini F yang bekerja pada muatan 2 akibat muatan 1. Nah, yang sebelah sini adalah F yang bekerja pada muatan 2 akibat muatan 3. Jadi F23 namanya. Nah, ini kalian beri nama kan, F12, F21, F23. Nah, jadinya F2, ini rumusnya, itu sama dengan F21, 21 vektor, tapi ya, ditambah F23. Nah, karena ini vektor, tentu nggak bisa ditambahkan langsung. Kalian harus penjumlahan vektor. Oke, ini rumusnya ya. Jadi kalian tuliskan dulu seperti ini biar nanti nggak bingung di akhir-akhir. Nah, kalau sudah dituliskan seperti ini, baru kalian hitung masing-masing. Misalnya F21 dulu nih, F21 kalian hitung. Ini F21 vektor. Ini rumusnya bagaimana? Kalian tuliskan aja rumusnya dulu. Misalnya Q, F karena F21 ya aku ikutin, Q2, Q1 dibagi ini ya R21, ikutin juga penamaannya biar nggak bingung. Dan ini adalah R21 yang unit vektor. Nah, ini kalau menggunakan cara unit vektor. Nah, kalau kalian tidak menggunakan cara unit vektor, penulisannya seperti ini saja. Jadi F21 ini bilangan skalar bukan vektor, cukup tuliskan K, Q2, Q1 dibagi R21. Oh, jangan lupa ya ada kuadratnya, R21 kuadrat. Nah, sudah kayak gini aja. Terus kalian hitung berapa gitu kan. Nilai K-nya silahkan dimasukkan, Q2-nya dimasukkan nilainya. Dan ini nanokolom ya, berarti 10 pangkat minus 9 gitu. Nah, R21 kan jaraknya adalah 1 cm, berarti dijadikan meter. Nah, itu masalah satuan. Oke, katakanlah kalian sudah ketemu F21. Berarti tugas kalian adalah menghitung F23 kemudian dengan cara yang sama. Nah, dan ini soal kebetulan ini gampang karena F21 dan F23 tegak lurus. Jadi kalian lihat di gambarnya, artinya kan kalian harus gambar kan. Ini 23 ini tegak lurus nih. Jadi kalian bisa gunakan rumus yang Pythagoras untuk menghitung resultan gayanya. Jadi aku tuliskan di bagian bawah sini ya. F untuk resultan gaya yang bekerja pada muatan 2 itu adalah akar dari F23 dikuadratkan dengan ditambah F dari 21 dikuadratkan. Nah, ini besarnya aja. Nah, untuk mencari arahnya kalian harus gunakan sudut. Nah, kalau ini kan biasanya ini gambarnya nih, kalau aku berikan kotak lagi berarti resultan gayanya kan ke arah sini nih.
Dan ini adalah sisi miring. Jadi kita bisa cari salah satu sudutnya. Katakanlah aku mau ambil sudut yang gampang bagiku di sini mungkin ini theta. Dan ini adalah sudutnya. Nah, berarti kita punya bisa menghitung tetanya dari tan theta. Misalnya tan theta itu adalah ini yang tegak lurus berarti F21 dibagi F23 ya kan, sin cos tan F21 dibagi F23. Nah, dari sini kalian bisa hitung tetanya, nanti tetanya berapa. Karena F21 kan diketahui di hitungan, F23 juga diketahui, teta dihitung dari sini, total resultan gayanya F2 bisa didapat dari Pythagoras. Nah, ini caranya kalau kalian memilih metode yang seperti ini. Boleh aja, kalau mau metode unit vektor juga boleh, kalau bisa menghitung unit vektornya. Nah, kalau enggak ya gunakan seperti ini. Nah, urutannya bagaimana? Aku ulang lagi ya. Jadi urutannya yang pertama adalah aku coret mungkin di sini cara mengerjakan soalnya. 1, kalian gambar. Yang kedua, kalian tentukan rumusnya apa. Nah, baru yang ketiga kalian hitung. Jangan lupa yang keempat adalah satuannya. Jadi satuannya dia sentimeter, nano itu harus diubah dulu dalam meter dan kolom. Oke, gitu ya komentarku. Monggo kalau mau dikerjakan masing-masing sekarang dicatat di kertas masing-masing, silakan. Mau diskusi di sini silakan juga. Aku pindah dulu ke room yang lain. Tadi aku lihat nama. Halo. Room 1. Ya Pak, masuk Ya, Pak. masuk Pak. Mana nih? Sudah mulai ketemu jawabannya? Sudah Pak, kami sudah mencoba tapi belum tahu benar atau enggak. Oke, aku lihat ya coretannya, ini gambarnya. Dan kalian sudah kasih nama, benar. Kasih nama apa nih muatannya? Itu Pak, ada A, ada B, dan C ya. B-nya yang di bawah nih. Oke, ada A, B, dan C. B-nya yang di bawah. Berarti yang ditanya adalah gaya pada muatan. Betul, pada muatan A. Artinya yang ditanyakan itu kalau aku coret ya, pojok kanan atas nih. Yang ditanyakan itu adalah FA. Berapa? Dan ini vektor ya. Artinya besarnya harus kalian tentukan, arahnya juga harus kalian tentukan. Kemudian tentu akibat dari muatan B dan C. Nah, berarti ada FAB, ada FAC, boleh ditulis seperti itu. Dan kalian hitung satu persatu, jangan lupa satuannya ya. Ini harus diubah, benar 10 pangkat minus 9, cm menjadi meter, ketemu angka akhir, FAB, FAC, iya. Nah, FA menghitungnya bagaimana? Kalau kami menghitungnya dari FAC dikurang FAB Pak, karena FAC lebih besar. Nah, itu keliru. Jadi cara menghitungnya adalah dengan vektor. Nah, kalian ingat kan di sini ada satu langkah yang kalian lupakan di sini karena itu keliru. Langkah itu adalah menggambar vektor gayanya. Jadi setiap kali ketemu soal seperti ini sudah benar nih kalian kasih nama ya untuk tiap muatan, tapi kalian belum menggambar vektor gaya untuk muatan A yang bekerja pada muatan A, karena itu kan yang ditanyakan. Nah, vektor gaya yang bekerja pada muatan A kita akan gambar sesuai gaya kolom ya. Gambar saja dulu, nggak peduli panjangnya benar atau enggak. Ini adalah F, A, B ya, sesuai notasi kalian. Karena dia ditarik, kemudian ini ditolak, berarti gambarnya ke kiri. Nah, ini berarti adalah F, A, C. Oke, nah gambar ini jangan dilupakan, maksudnya jangan dilewatkan. Artinya kalian harus gambar vektornya, gaya kolomnya.
Oke, kalau sudah gambar seperti ini, maka kalian lihat ini nggak bisa dikurangkan atau dijumlahkan langsung kayak tadi. Tetapi ini harus dicari resultan vektornya. Nah, bagaimana cara mencari resultan vektor? Nah, kebetulan ini soal gampang. Kenapa? Gampang karena dia tegak lurus. Jadi kalian lihat, ini kan tegak lurus nih, FAC dengan FAB. Artinya resultan FA-nya, ini aku tulis ini ya, yang kosong. FA itu bisa dicari dari rumus Pythagoras kita. Jadi FAC kuadrat ditambah FAB kuadrat. Nah, ini caranya. Jadi kalian tidak bisa mengurangkan seperti di bawah ini langsung, tetapi kalian harus cari resultan gayanya seperti ini. Oke, dan langkah yang kalian lewati adalah menggambar vektornya tadi. Nah, ini kan baru besarnya saja kan, sementara ingat yang ditanya adalah apa ini namanya vektornya. Jadi vektor di A atau yang gaya yang bekerja di muatan 1 nanokolom. Nah, berarti kalian harus hitung arahnya kan. Dan menghitung arahnya itu kalian tentukan sudutnya. Nah, tentu kalau ingin menentukan sudut kita harus gambar lagi. Ini sudut yang mana sih yang mau dihitung? Artinya pada saat menggambar kalian tadi melewatkan satu gambar lagi, yaitu gambar resultan gayanya. Nah, ini pertanyaan yang latihan kita tadi kan. Ini resultan gaya. Kenapa? Ya jelas, karena ada yang ke kiri, ada yang ke bawah kan. Jadi gampang aja. Nah, resultan gayanya ada sudutnya. Jadi kalian harus tentukan sudut mana yang mau dihitung. Nah, kalau aku misalnya ambil gampang, sudut yang dihitung adalah ini. Ini sudut tetanya. Jadi ini akan menentukan arahnya kemana. Nah, dari rumus sin kostan, ini paling gampang kalau sudut tetanya dipilih itu adalah tan teta. Berarti tan teta adalah yang vertikal dibagi yang horizontal. Nah, kalau di sini tan teta berarti FAB dibagi dengan FAC. Nah, nanti lewat kalkulator kalian cari tetanya berapa. Nah, ini jawaban akhirnya ya. Jadi ada besarnya dan ada arahnya. Dan nggak bisa dijumlah atau dikurang langsung seperti yang di bawah ini. Oke. Nah, mungkin langkah yang kurang dari kalian adalah gambar saja dari yang tadi. Nah, yang ini. Oke, ada pertanyaan kah di sini? Maaf, izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Saya Aldila dari Prodimsin. Nah, setelah ini kan tadi yang penjumlahan salah ya Pak ya. Terus langkah selanjutnya yang harus kita lakukan apakah menghitung rumus Pythagorasnya atau menghitung tetanya Pak? Ya boleh yang mana aja. Boleh tetanya duluan silahkan. Boleh Pythagorasnya duluan juga silahkan. Nggak ngaruh. Karena FAC kan sudah kalian ketahui nih. FAB sudah kalian tahu juga. Ini kan hasilnya. Nih. Nggak masalah yang mana yang mau duluan. Tapi jangan lupa ya gambarnya harus diperbaiki. Ditambahkan ini vektornya. Untuk hasil akhirnya itu bagaimana ya Pak ya? Didapatkan dari mana Pak? Ini hasil akhirnya nih. FA berapa, theta berapa. Ini hasil akhir. Oh, hasilnya. Oke, jadi kalian kurang 2 langkah ini aja. FA cara menghitungnya bagaimana, ini yang benar. Theta cara menghitungnya bagaimana, ini yang benar. Dan ini hasil akhirnya ya. Mau duluan yang mana, theta dulu mau dihitung silahkan. FA kemudian boleh. Karena yang ditanya apa tadi? Yang ditanya kan FA adalah gaya yang bekerja pada muatan A. Dan ini adalah vektor. Nah, kalau vektor harus ada besarnya, ini besarnya. Dan harus ada arahnya, ini arahnya. Dan gambarnya ya, gambarnya kalian harus tambahkan tadi. Ini nih gambar. Itu benar berarti jawabannya. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Terima kasih Bapak.
Oke, pastikan ya teman-teman yang lain paham. Monggo ditanyakan aja ke temannya yang paham. Aku pindah ke room yang lain lagi. Halo, bisa didengarkah suaraku? Bisa, Pak. Oke. Ini kalian mengerjakan di sini kah? Atau di tempat lain ada? Maksudnya, Pak? Kalian mengerjakannya di mana? Di sini kah? Bareng? Iya, Pak. Nah, bisa lihat gambarnya kayak apa? Mungkin di halaman sebelumnya ya, 1 atau 2. Ini ya gambarnya. Kemudian kalian beri nama 1, 2, 3 kan? Nah itu yang mana? Q1, yang ini ya, ini 1 ya berarti. Yang ini, oh, bukan ya, ini 2 gitu kan? Yang minus 2, yang 1 adalah ini. Iya, Pak. 1, 2, ini 3 gitu ya. Oke. Iya, Pak, begitu, Pak. Terus gambar vektor gayanya ada nggak di gambar? Apa di halaman 2? Ini halaman 3, vektor gayanya ada kan? Belum, Pak. Ini tadi masih proses pengerjaan gitu, Pak. Oh, coba balik lagi berarti ke gambar yang tadi. Gambar yang, nah di sini. Ini 1, 2, 3, kalian berarti langkah yang kurang ya. Langkah yang kurang adalah menggambar vektor gaya yang bekerja. Jadi kalau seperti ini tentu untuk yang positif dengan positif, tolak menolak, dan arahnya segini, ke sini ya. Dan ini kita kasih nama F, katakanlah 1, 3, vektor, jangan lupa. Nah yang kemudian di bawahnya, tarik menarik, jadi arahnya ke sini. Ini adalah F1, 2 ke bawah. Nah ini langkah yang kurang ya. Kemudian rumusnya kalian bisa langsung tuliskan di sini kalau mau menuliskan rumusnya. Jadi aku punya yang ditanya itu adalah ini kan F1 di sini. Nah F1 ditanya arahnya kemana dan besarnya berapa. Karena dia vektor. Jadi kalau vektor selalu ada besar dan selalu ada arahnya. Kemudian kalian boleh gambar dulu F1 ini arah kemana biar gampang nih. Jadi kalian gambar resultannya, ini ala garis bantunya dan ini adalah resultan. Nah ini F vektor pada 1. Oke. Dan untuk menentukan arah kalian harus cari atau tentukan sudutnya yang mana. Jadi tulis aja misalnya ini sudut yang dipilih. Bolehkah yang di bawah sini? Boleh juga. Boleh dipilih juga, sembarang sih milih sudut yang mana, tapi yang gampang saja. Nah, langkah menggambar ini jangan dilewatkan. Langkah selanjutnya adalah kalian tuliskan rumusnya. Jadi untuk menghitung vektor gaya F1, kita bisa hitung besarnya dulu. Nah, ini aku balikan dulu ya. Nah, besarnya F1 dulu nih. Kalau besarnya F1 kan bisa dihitung dari akar kuadrat F13 kuadrat plus F12 kuadrat. Nah, ini besarnya ya. Kemudian tetanya, karena ini ditanya juga vektor, artinya sudutnya harus diketahui atau dihitung. Berarti kita pilih misalnya tan theta itu adalah F12 dibagi F13. Nah, sudah baru dari sini kalian hitung masing-masing. F12 rumusnya adalah K, Q1, Q2 dibagi R12 dikuadratkan. Nah, tentu kalian harus memberi nama lagi kan, R12 yang mana. Nah, ini adalah R12. Oh, yang di sini ya. Coba balik dulu. Nah, 1 cm ini adalah R12. Kemudian yang 2 cm ini adalah R12.
Oke, jadi R12 kuadrat. Nah, ini caranya. F13 kalian hitung juga kan. F13 bagaimana? Nah, jangan lupa satuan. Ini kan nano kolom. Harus kalian ubah menjadi kolom dulu. Sementara ini harus kalian ubah menjadi meter. Oke, ada pertanyaan kan sampai sini? Jawaban akhirnya yang mana, Pak? Mungkin pertanyaannya itu ya. Jawaban akhirnya tentu yang ini nih. Nilai F1 berapa? Dan sudut tetanya ini tan teta ya. Kalian cari lewat kalkulator, tetanya berapa. Nah, karena F1 diketahui, teta diketahui, yaitu berarti vektor F1 maksudnya. Nah, ini kalau cara cara yang bukan vektor satuan ya, unit satuan. Oke, ada pertanyaan kah sampai di sini? Enggak ada? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kan yang untuk R13 kan, Pak, sejenis kan, Pak. Jadi dia tolak menolak. Itu bisa pakai rumus Pythagoras ya, Pak, untuk mencari jaraknya. Rumus Pythagoras untuk mencari jaraknya siapa? R13 itu. R13. Iya. Bukannya R13 sudah diketahui ya jaraknya di sini? Maksudnya, jadi langsung aja gitu, Pak. 2 cm ubah ke meter. Betul. Ini kan R13 sepanjang ini kan maksudnya. Nah, jadi ya sama dengan atasnya. Dimensinya sama. Jadi langsung aja. Oh, begitu juga dengan yang R12 itu, Pak. Kalau R12 kan sudah pas nih dituliskan 1 cm di sini. Udah pasti jelas. Diubah ke meter aja, Pak. Betul. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, aku pindah ke room yang monggo. Gimana? Kayaknya pakai 8,99 atau yang 9, Pak? Nah, itu tergantung aja. Kalian milih yang mana. Nanti kalau soal kuis atau soal UTS ya, nanti kayaknya diberitahu. Biasanya sih 9 kali 10 pangkat. Ini 9 yang kita pakai. Tapi kalau nggak ditentukan kayak gini ya boleh kalian ambil yang berapa aja. Tapi kalau ujian pasti nanti dikasih tahu kan K-nya berapa. Oke, Pak. Terima kasih. Ini room 2. Aku pindah dulu ya ke room yang lain. Halo. Gimana? Ada kesulitan kan? Kayaknya udah lancar aja ya. Lagi menghitung F-nya. Benar, pakai kayak gitu. Vektornya juga udah digambar. Nah, jangan lupa setelah ini kalian hitung ini sudutnya ya. Mohon maaf, Pak. Untuk hitung sudutnya bagaimana ya, Pak? Masih kurang paham, Pak. Sudutnya berarti kalian harus gambar di gambar kalian sudutnya itu yang mana yang mau dihitung. Ini kan resultannya kalau aku pakai garis bantu, mungkin tak cari dikit. Ini resultannya ke sini kan? Iya, Pak. Nah, berarti kalian tentukan aja sudut yang dimaksud mana. Kalau aku senangnya milih sudut yang di sini. Gampang terhadap sumbu X kan. Theta. Nah, dengan cara seperti itu kalian bisa hitung tetanya dengan rumus ini misalnya. Tan theta sama dengan F13 di sini dibagi F12. Nanti kalian hitung tetanya berapa. Oh, itu yang pakai arc tan theta itu ya, Pak? Betul, kalau di kalkulator arcos tan ya namanya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Nah, sampai situ udah. Nanti aku di grup yang besar lagi penjelasannya. Oke, aku pindah ya ke room yang lain. Iya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk, room 4.
Halo, halo. Ini tempatnya. Suaraku bisa didengarkan? Bisa, Pak. Nah, gimana nih? Ada kesulitan? Lumayan, Pak. Lumayan. Lumayan, Pak. Coba kita lihat ya. Ini gambarnya sudah ada, benar. Oke, nah, sudah diberi nama juga, muatan 1, 2, dan 3, benar. Tinggal kalian gambar vektor gayanya dulu. Dari tadi kan kita selalu mencari arah vektor kan. Nah, di sini kalian harus gambar dulu biar gampang. Kalau sudah terlatih nanti ya boleh aja nggak digambar, tapi sekarang gambar dulu ya. Nah, vektor gayanya berarti yang bekerja pada muatan 1. Nah, jadi yang ditanyakan itu, ini kalau aku tulis, ditanyakan itu adalah F1 vektor. Ini nilainya berapa? Kayak gitu kan ya. Nah, F1 ini tentu dia vektor, berarti kalian harus hitung resultan gaya yang bekerja pada muatan pertama ini. Nah, tentu resultan gaya harus tahu gaya yang bekerjanya apa saja kan. Di sini ada plus dan plus, berarti gaya yang bekerja ke sini 1, dan ini kita tuliskan sebagai F12 hasilnya. Kemudian yang ke bawah, karena ini negatif, ditarik kan, tarik-menarik dia. Ini nih. Kita tuliskan sebagai F13. Nah, ini gaya yang bekerja pada muatan 1. Nah, tapi yang ditanyakan kan ini total gayanya, F1 vektor berapa. Nah, ini bisa dihitung dari kuadrat, atau mungkin aku tulis di bawah aja ya, biar nggak bingung. Ini ada yang ditanyakan adalah vektornya. Berarti kalian harus cari tahu besarnya berapa, ini tanpa vektor, F1 saja, dan sudut yang dibentuknya berapa, theta. Nah, untuk mencari F1-nya, kalian bisa gunakan rumus Pythagoras ini. Jadi F12 kuadratkan ditambah F13 dikuadratkan. Nah, ini rumus Pythagoras biasa. Nah, ini kalian lagi mencari F12 kan nih di bawah. Nah, hitung aja nanti nilainya berapa nih F12. Nanti kalian cari lagi F13. Nilainya berapa. Oke, masukkan ke persamaan ini Pythagoras, ketemu nilai F1-nya. Nah, sekarang tetanya bagaimana? Tetanya aku tulis di bawah sini ya biar enak. Theta bisa dihitung dari tan theta. Nah, tapi perlu didefinisikan dulu theta yang dimaksud ini yang mana. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini aku pakai garis batu, resultan itu adalah yang ini. Ini resultan gayanya. Jadi ini yang kita cari F1 tadi ya. Dan ini vektor ya, karena dia punya arah. Oke. Nah, karena dia vektor berarti kita tentukan sudut theta yang dimaksud. Theta sih bisa dipilih yang di bawah, bisa juga yang di sini. Sebarang kalian. Yang penting dituliskan ya di gambarnya. Nah, tapi misalnya di sini aku pilih salah satu aja. Yang dipilih adalah theta yang di sini. Nah, kalau theta yang dipilih yang di situ berarti tan theta itu adalah yang sisi tegaknya F13 dibagi F12. Terus kami tulakan gitu. Tinggi? Tinggi berdua. Iya. Nah, berarti tan theta F13 dibagi F12. Kemudian kalian bisa hitung di kalkulator tannya, tetanya berapa nih tetanya. Nanti ketemu sudutnya. Nah, ini langkahnya ya. Jadi hasil akhirnya adalah kalian tahu nilai F1 berapa, kalian tahu nilai tetanya berapa. Ini kalian lagi menghitung F12, F13 kan. Nanti diresultankan seperti ini, di bagian atas ketemu nilai F1. Habis itu kalian gunakan di sini, ketemu nilai theta berapa. Nah, itu yang ditanyakan. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok ini? Oh, berarti yang ditanyakan gaya sama arahnya apa? Tetanya, Pak. Betul, karena vektor kan. Jadi yang ditanyakan adalah vektor gaya yang bekerja pada muatan 1. Nah, yang namanya gaya adalah vektor. Yang namanya vektor itu harus ada besarnya dan harus ada arahnya. Oh iya, Pak.
Selalu gitu ya kalau vektor. Misalnya kemana, arahnya kemana. Oke, aku pindah ke room yang sebelah lagi nih. Room 5. Monggo kalau mau. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Halo, halo. Suaraku bisa didengarkan? Bisa, Pak. Saya, jadi gimana nih? Udah selesai kan? Udah, Pak. Udah, jawabannya mana? Yang ini ya. Ini resultan gayanya. Ini kan? Jawabannya yang bawah ini ya. Ini kah jawabannya? Bener nggak? Yang 4,5 kali 10⁴ akar 5 itu, Pak. Sama yang bawahnya itu. 4,5 itu apa? Maksudnya, Pak? Kosnya. Resultannya. Satuannya apa? Karena di aku ketutupan nih. Yang 4,5. ini apanya tadi? Ya bisa di itu ya. Newton, 4,5 Newton gitu ya. 4,5 Newton ini resultan gayanya gitu kan? Ya, Pak. X, kalian kasih nama X. Ini ya. Bukan yang X itu, Pak, yang di bawah, Pak. Yang mana, yang mana? Ini. Yang ini, Pak, jawabannya. Coba kalian lingkari yang mana? Iza, coba lingkarin. Coret centang yang mana jawabannya? Yang ada akar 5-nya, Pak. Yang di bawah. Yang ini ya berarti? Ya, yang itu, Pak. Kelihatankah coretanku warna biru? Nggak ada, Pak. Nggak keluar. Nggak tahu kenapa. Oh, nggak kelihatan ya? Oke. Kalau punya aku coret-coret kelihatan nggak di sini? Ini kelihatan nggak? Yang bagian emoticon ini ada coretan biru nggak? Nggak ada, Pak. Nggak keluar juga. Oh, nggak keluar ya? Kenapa ya kelompok tadi bisa keluar? Tunggu, apa kelompok tadi nggak bisa lihat? Jangan-jangan. Bisa jadi, Pak. Tapi mereka oke-oke aja tadi. Aku jelasin. Astaga, ini berarti. Atau coba Bapak live dulu, ntar asking lagi, Pak. Oke, aku live dulu coba. Agak susah kalau nggak bisa coret. Ini room 5. Aku pindah ke room 6. Oke. Halo, coba aku coret, bisa kelihatan nggak yang di emoticon ini? Nggak ada juga, Pak. Oh. Di saya sih nggak ada. Nggak tahu yang lain. Nggak ada juga saya, Pak. Nggak ada juga, Pak. Ada. Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Coba kalau aku request remote control ini apa? Oh, coba aku request ya.
Terus aku coretan di sini kayak gitu. Kalau ini ada nggak? Kelihatankah ada coretan? Nggak ada juga. Nggak ada, Pak. Oh, nanti aja berarti di kelas besar aja ya. Daripada nanti ini. Aku give up dulu remote controlnya. Nanti kita join ke kelas besar aja kalau gitu. Kelompok 5 aku pindah dulu ya ke room yang 6. Halo, room 6. Halo. Iya, Pak. Oke, aman ya. Kita close dulu ya seluruh room. Balik ke kelas besar. Halo, sudah balik semua ya di sini. Nah, kalau ada yang lain kita sambil tunggu. Waiting room terus settingannya. Oke, aku share screen sebentar ya dengan ini untuk share. Nah, tadi itu soalnya adalah ini, dan ini soalnya sederhana saja. Kita masih berurusan dengan muatan titik, maka itu kalian lihat di sini muatannya ya seperti ini. Nah, cuman ketika bertemu dengan soal seperti ini yang ditanyakan kan gaya pada muatan yang 1 nanokolom. Artinya di sini belum ada namanya. Kalian harus kasih nama macam-macam, bisa ABC, bisa 1, 2, 3 sembarang. Katakanlah aku mau kasih nama 1, 2, 3. Nah, berarti gaya pada 1 nanokolom ini maksudnya adalah F2 itu nilainya berapa. Nah, ini yang ditanyakan. Jadi bagian yang ditanyakan adalah F2. Dan karena ini adalah vektor, berarti ini punya besar dan punya arah. Artinya nilai F2-nya berapa, kemudian θ-nya berapa. Dan karena ini tegak lurus, jadi gampang. Jangan lupa kalian harus gambar vektor gaya yang bekerja. Kayak tadi kan setiap kelompok ini ada vektor ke sini. Ini untuk yang F. Ini berarti F21. Dan ini adalah F23. Tergantung masing-masing notasi ya tadi. Kemudian kalian sudah ketemu F21 dan F23, dihitung melalui rumus biasanya itu, yaitu persamaan kolom biasa. Nah, berarti kita tahu di sini F21 misalnya aku tuliskan ini adalah K, Q2, Q1 dibagi R21 dikuadratkan. Nah, berarti R21 itu adalah jarak ini. Ini R21. Kemudian jarak yang ini adalah R23. Jadi jaraknya ya R21 kuadrat. Nah, F23 juga seperti itu. F23 K, Q2, Q3 dibagi R23 dikuadratkan. Di R23. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, seperti biasa untuk besar resultannya adalah kalian bisa gunakan Pythagoras. 21 kuadrat plus F23 dikuadratkan. Nah, sekarang tinggal menentukan θ-nya, θ dari resultan. Nah, resultan itu kalian gambar dulu ya, jadi jangan lupa tahapan untuk menggambarkan vektornya, dan ini bisa dicari dari proyeksi.
Ini adalah F yang ditanyakan, yaitu F2 vektornya tadi. Artinya di sini ada sudut theta yang harus kalian pilih untuk ditentukan di mana. Nah, sudut theta yang kalian pilih itu bisa jadi dihitung dari tan theta, itu adalah F21 di sini dibagi F23. Nanti kalian hitung tetanya berapa. Oke, nah tadi aku bilang selesainya sampai di sini, tapi bisa jadi nanti kalian diminta untuk menghitung komponen masing-masingnya. Tapi komponen masing-masing kan sudah diketahui nih dari sini. Jadi kalau ingin ditanyakan F2 misalnya vektor itu sama dengan berapa I topi yang ke arah X dan berapa yang J topi ini yang disumbu Z, berarti kalian bisa tuliskan di sini adalah F23 ini, dan karena dia ke arah kiri berarti ini negatif ya. Kemudian F21 dan karena dia ke arah bawah berarti juga negatif. Jadi biar nggak lupa ini aku tuliskan di sini. Nah ini negatif. Oke, jadi F2 kalian bisa tuliskan seperti ini, negatif F23 I topi negatif F21 ya, F21 J topi. Jadi ini apa yang hasil akhirnya. Atau bisa juga kalian hitung hasil akhirnya ini berapa Newton, kemudian kalian beritahu tetanya berapa derajat. Tapi jangan lupa di gambar kalian tuliskan sudut tetanya kemana gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, aku harap sudah jelas ya bagi teman-teman yang kurang paham. Nanti bisa tanya di temannya tadi yang sudah paham gitu tentang cara penyelesaian yang seperti ini. Nah, cara gimana ya biar kita bisa sempat bahas ini. Aku jelaskan sebentar ya untuk yang soal yang ini. Cara menjawabnya bagaimana. Nah, di sini kalian punya 3 muatan, sama seperti tadi. Tuliskan cara menjawabnya ya di bawah. Metode untuk menjawabnya adalah metode menjawabnya seperti ini. Nah, yang pertama langkahnya adalah kalian gambar atau sketsa. Sketsa gaya yang bekerja. Jadi aku tulis sketsa gaya aja ya. Kalau yang dinamakan sketsa gaya kalian harus tahu apa namanya. Oh, nama-namanya dulu ya. Aku mungkin lewat satu langkah sebelum gambar adalah kalian harus sebelum gambar beri nama biar nggak bingung. Ini apa namanya, beri nama dia, namanya dari muatannya karena ini kebetulan nggak dikasih tahu kan muatan apa. Yang kedua baru gambar. Nah, kalau kalian beri nama berarti di sini kalian bisa kasih nama ini muatan pertama, muatan kedua, ini muatan ketiga. Nah, kalau kalian diminta langkah kedua menggambar berarti di gambar yang ini kalian tentukan sketsa gayanya. Tapi kalau di sini bukan gaya ya, aku keliru. Yang di sini yang ditanyakan adalah medan. Jadi sketsa medannya. Medan yang ditanyakan tadi di A. Aku tulis saja di A. Nah, yang titik A yang dimaksud itu ada di sini nih, ini titik A. Jadi 3 muatan menyebabkan medan listrik di titik A. Jadi kalau medan listrik itu tergantung dari positif negatifnya. Kalau yang akibat muatan 3 berarti aku tulis ke sini ya. Mungkin warna yang berbeda aja deh. Warna yang biru. Nah, medan listrik akibat muatan yang 3
Akibat muatan yang 3 akibat muatan yang 3 ini arahnya ke bawah. Ini E untuk muatan yang 3. Kemudian untuk muatan yang 2 karena dia negatif ditarik ke arah sini, yaitu sesuai garis bantunya ya, ke arah yang muatan 2. Karena muatan yang positif 1 berarti dia ke arah sini. Nah ini adalah E akibat 1, kemudian ini adalah E akibat muatan 2, ini adalah E akibat muatan 3. Dan ketiganya adalah vektor. Oke. Nah ini langkah kedua, kalian sudah menggambar atau mensketsa medan di A. Nah langkah ketiga adalah seperti biasa kalian bisa tentukan tentukan rumusnya. Ini aku tulis ini ya, langkah ketiga tentukan rumusnya dulu. Rumusnya itu apa? Berarti rumusnya di sini ada rumus untuk medan listrik E, itu adalah E1 misalnya, K, Q1 untuk E1 ya dibagi R1 dengan A, artinya jarak R1 dengan A yang dikuadratkan. Nah, R1 dengan A kalian kasih nama di atas ini, R1 dengan A itu ini maksudnya, R1 dengan A. Oke, begitu juga dengan E2, itu adalah K, Q2 dibagi R2A kuadrat. Nah, R2A itu yang mana? Yang ini nih maksudnya, ini R2A. R2A. Kemudian yang E3 juga seperti itu. Nah, ini mungkin karena bukan vektor ya, kita tuliskan yang bentuk skalarnya dulu. Kemudian nanti vektornya. Nah, ini E3 kalian hitung dari mana? K Q3 dibagi R3A kuadrat. Nah, R3A itu yang mana? R3A itu yang ini nih. R3A. Ini R3A. Oke, ini S1, E2, E3 sudah bisa kalian dapatkan. Nah, tinggal sekarang kalian harus hitung resultannya. Nah, menghitung resultan ini kalau kalian pakai cara yang seperti ini, bukan unit vektor ya. Cara menghitungnya bukan cara unit vektor yang ini. Ini aku tulis yang nomor 4, hitung. Jadi kalian hitung satu persatu, E1, E2, E3 kalian hitung. Kemudian kalian tentukan resultannya sekarang. Nah, resultan dari E1, E2, dan E3. Mungkin aku akan tulis seperti ini ya. Hitung medan listrik di A. Ini maksudnya adalah E di A. Vektor ya. Dan penjumlahannya harus penjumlahan vektor, yaitu E1 plus E2 vektor plus E3 vektor. Jadi E1, E2, dan E3. Nah, untuk E1 dan E2 kalian sudah lihat di sini. E1 itu sejajar dengan sumbu horizontal. Ini ya. Nih, E1 sejajar dengan sumbu horizontal. Jadi kalau aku gambar ulang ya, bagian ini kita gambar ulang di sini. E1 dan E3 itu seperti ini nih gambarnya. Ini E1 ke sini. E1 vektor. Kemudian E3 ke bawah, ini E3 vektor, kemudian yang E2 ke samping, ini E2 vektor. Nah, E2 vektor ini harus kalian uraikan dalam komponen X-nya dan dalam komponen Y-nya. Jadi ini adalah komponennya, ini E2 yang X, dan ini adalah E2 yang Y. Nah, caranya bagaimana? Kalian kan sudah tahu R1A ini berapa jaraknya. 2 cm nih, R1A 2 cm. Yang R3A juga 1 cm. Nah, kalian bisa hitung sudut tetanya di sini nih. Ini teta ini berapa. Oke. Artinya sudut teta yang ini kalian bisa dapatkan. Dari mana? Dari tan teta. Balik lagi ya ke tan teta. Oke, jadi aku akan tuliskan di bawah. Itu gambarnya, hitung
Yang pertama mungkin yang mau kalian hitung adalah theta dulu ya. Jadi tuliskan tan theta itu adalah sisi tegaknya dibagi sisi yang horizontal di bawah. Berarti kita punya nilai R3A dibagi R1A. Nih, tan theta R3A dibagi R1A. Nah, nanti dari sini kalian dapatkan tetanya berapa. Nah, apa gunanya kalian menghitung tetanya berapa? Supaya kalian bisa menghitung E2X-nya. Nah, E2X itu adalah E2 dikalikan cos, sin cos kan, cos theta. Sementara E2Y sama dengan E2 dikalikan sin theta. Nah, dari sini kalian sudah bisa dapat E2X dan E2Y. Kenapa kita menguraikannya dalam komponen E2X dan E2Y? Karena lihat di sini kita harus menjumlahkan medan vektor di A, totalnya berapa. Jadi ini ada E2Y sudah ketemu, E2X sudah ketemu, E3 jelas di sumbu Y, E1 juga jelas di sumbu X. Nah, kalian bikin aja hitung-hitungan seperti ini. Ini kan sudah tan theta, aku tulis ya ini yang langkah pertama hitung tan theta, langkah kedua hitung E2X, E2Y, langkah ketiga adalah hitung medan listrik yang di sumbu X. Atau aku tulis kayak gini ya. Nah, coba perhatikan di gambarnya, medan listrik yang di sumbu X itu adalah E1 ini dan E2X. Oke, jadi dari gambar itu kita udah bisa tahu bahwa IX ini adalah E1 dikurangi E2X. Dan ini adalah di arah I topi. Oke, kemudian kalian hitung EY. Nah, ini dari gambar, balik lagi ke gambar, EY itu adalah E2Y dikurangi E3. Jadi kalian lihat di gambar, dia adalah E2Y dikurangi E3. Dan tentu ini adalah J topi. Nah, dari sini kalian sudah punya nilai EX dan EY kan? Ya, kalau mungkin biar nggak bingung, aku hapus aja vektornya yang bagian atas. Ini vektornya dihapus saja. Nah, berarti kalian punya di sini EX dan EY. Ini kalian bisa hitung bagian yang D ya. Ini menuliskan aja sih sebenarnya. Jadi E vektor itu adalah EX, topinya tadi. Oh, ini benar vektor ya, karena aku masukkan topi dan EX plus IY. Nah, ini jawabannya nanti berapa topi. Mungkin ditambah atau dikurang ya. Aku tulis tambah aja dulu berapa J topi. Nah, satuannya adalah Newton per kolom. Nah, ini jawaban akhirnya. Jadi kita ingin mengetahui atau ditanyakan adalah vektor medan listrik di E. Tapi langkahnya seperti tadi ya. Jadi yang pertama kalian beri nama, yang kedua kalian gambar, yang ketiga rumusnya dituliskan dulu, yang keempat hitung. Ini hitungannya sudah aku kasihkan langkah per langkah. Dan kalian tinggal hitung atau cari. Nah, ingat-ingat cara seperti ini. Jangan lupa digambar ya. Kalau gambar nggak ada, susah bagi kalian untuk menghitungnya. Oke, ada pertanyaan kah? Sampai sini. Ini contoh soal yang terakhir ya. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kalian silakan diskusi aja dengan teman-teman yang sudah paham. Kalau masih ada pertanyaan, dan ini ada recordingnya, insya Allah, jadi aku bisa posting ke YouTube lagi. Kalian tonton aja. Kalau ingin mengulang kembali ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, aku tutup sampai di sini. Mungkin aku cek dulu ya untuk kuis nanti. Persiapannya gimana nih kita? Karena kalian baru belajar materi yang Senin ini kan. Kalau misalnya diperlukan nanti kita ketemuan lagi satu jam katakanlah gitu di hari apa gitu sebelum kalian ikut kuis. Tapi ini di luar kuliah ya. Jadi
nggak ada kewajiban untuk ikut nanti. Tapi kita jadwalkan aja nanti. Sebelum kuis kita pertemuan dulu 1 kali. Tapi boleh tidak ikut, boleh ikut, silakan aja. Nanti ketua kelasnya ya hubungi jadwal kalian bisanya di kapan gitu. Nanti aku ikutin. Siapa ketua kelasnya? Aku lupa. Saya, Pak. Oh iya, nanti hubungi aku ya. Kalian jadwalnya untuk sebelum kuis bisanya kapan? Kan materi baru hari Senin ini kan kalian bisa lihat yang minggu kedua. Jadi mungkin di hari Jumat kan, nanti mungkin di hari Kamis, silakan aja. Kita bahas lagi, tapi nggak wajib. Baik, Pak. Oke, mungkin cukup ya sampai yang ini. Sudah hampir jam 10. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Stop recording ya.